Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Raihani, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah semester 4 FKIP UHAMKA. Selamat berjumpa di kegiatan PLP 1 Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA yang dilaksanakan secara daring karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring. Maksud dan tujuan dari kegiatan PLP adalah dapat mengenal dan mengamati semua kompetensi secara faktual tentang pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan akademis lainnya. Bahwasanya saya ingin menambah wawasan tentang dunia pendidikan sebagai tempat kelak saya akan mengabdikan diri. Berikut ini adalah hasil dari kegiatan PLP 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 67 Jakarta. Selamat menyaksikan. Di era pandemi seperti sekarang ini, bagaimana cara sekolah untuk memperingati upacara atau hari-hari nasional, Pak? Ya, pertama, pada saat pandemi ini, hampir semua aktivitas belajar, upacara, peringatan-peringatan itu tidak ada. Terkecuali kita pertama ada instruksi seperti besok tanggal 17-an ya. Itu diinstruksikan tapi tidak di sekolah. Diinstruksikan semua guru dan karyawan pukul 10:17 itu menyanyikan Indonesia Raya dengan sikap sempurna ya. Bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler di SMA 67 Jakarta, dan adakah ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh siswa? Ekskul wajib pramuka. Yang lain sunnah. Yang 21-nya itu misalnya paskibra, ya, futsal, voli, basket, silat, taekwondo, paduan suara, band, kemudian tari tradisional, terus semuanya PMR ya, termasuk KIR, itu semuanya berlangsung. Seminggu sekali jadwalnya dengan pelatih dari luar. Dan pelatihnya kita kasih transport dari anggaran BOS atau BOP. Ada yang latihannya di sekolah, ada juga yang di luar sekolah, ya. Tetapi secara umum semuanya berjalan ekskul dengan baik. Sebagai seorang guru, bagaimana cara Ibu memotivasi siswa agar selalu semangat dalam belajar sejarah? Pertama, kita intensif dulu. Setiap siswa itu
Karena tidak semua siswa nggak suka belajar sejarah loh. Terutama kita lihat dulu anak-anak yang tidak termotivasi ya. Nah, termasuk juga bagaimana yang sudah senang terus kita motivasi lagi. Ya, makanya kalau sebelum belajar kita nggak langsung ke materi, kita berikan brainstorming ya, semacam cerita, kita kasih gambaran tokoh-tokoh terkenal dulunya begini loh peristiwanya, sejarahnya begini, sehingga dia bisa terinspirasi, akhirnya dia bersemangat untuk belajar sejarah. Atau tadinya dia lesu, lelah, nggak bergairah, sebelum belajar kita kasih dulu ice break ya. Misalnya ya anak-anak berdiri, yuk kita sedangkan maju atau kayak semacam kalau yang pernah saya lakukan itu saya kasih ice break tarian pengen, jadi sebelum belajar biar tiga apa jadi belajar itu harus menyenangkan, nggak harus tiba-tiba langsung bete amat. Pelajaran apapun bisa. Maka dalam proses belajar sejarah di kelas terdapat sebuah kegiatan pembiasaan yang dilakukan sebelum dan sesudah belajar. Pembiasaan itu salah satu sebuah karakter ya, yang ditanamkan karakter jati diri yang menjadi salah satu ciri khas kurikulum yang 13 adalah pembentukan karakter. Salah satunya adalah pembiasaan untuk berdoa, pastilah secara sentral pimpin doa. Kemudian pembiasaan yang sifatnya nasionalisme, misalnya menyanyikan Indonesia Raya, itu satu pembiasaan. Lalu selain berdoa, sapa salam dan kenal Indonesia Raya, dan pembiasaan untuk ini, kalau saya ya kebersihan lingkungan. Saya minta pada anak-anak sebelum belajar coba lihat bajunya kotor atau tidak, buang ke tempat sampah. Jadi kita tetap juga mengajarkan mereka untuk bersih ya. Struktur organisasi tersebut sudah terlaksana dengan baik dengan tugasnya masing-masing dan jadwalnya masing-masing, Bu. Pribadi, kalau dari pengalaman saya, baik atau tidaknya, saya rasa cukup. Karena dilihat dari beberapa tahun, 3 tahun saya bersekolah SMA, saya rasa yang paling bekerja sebagai seorang pengurus kelas itu hanyalah ketua kelas dan wakil ketua. Habis itu sekretaris. Berikutnya tidak terlalu dibutuhkan seperti bendahara gitu atau kebersihan, mungkin kayak gitu. Kalaupun ada jadwal piket pun, terkadang banyak sekali siswa yang meremehkan atau tidak mempedulikan jadwal piket yang telah dibuat. Maka dari itu, kadang haruslah si ketua kelas yang memberitahu kepada siswa lain bahwa siswa A tersebut piket hari ini, dan B piket hari selanjutnya, dan begitu seterusnya. Saya akan mendeskripsikan 6 aspek yang saya dapatkan dari kegiatan PLP1 di SMA Negeri 67 Jakarta. Pertama, kultur sekolah yang diterapkan di SMA 67 adalah menerapkan 3S, sapa, senyum, dan salam. Kedua, struktur organisasi dan tata kerja di SMA 67, yaitu jumlah guru 55 orang, tenaga administrasi 18 orang, struktur organisasinya, kepala sekolah, kepala sub bagian tata usaha, komite sekolah, wakil, setiap wakil ada staf, di bawah staf ada guru dan siswa. Ketiga, implementasi peraturan dan tata tertib di SMA 67. Tata tertib bagi siswa, datang sebelum pukul 6.30, berpakaian sesuai dengan ketentuan hari, dan peraturan bagi siswa di era pandemi harus memakai masker, sebelum masuk ke ruang kelas harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dilarang berkerumun dan menjaga jarak 1,5 meter. Selanjutnya, tata tertib guru, datang sebelum pukul 6.30, guru membuat perencanaan pembelajaran, membuat evaluasi, melakukan tindak lanjut, berpakaian sesuai ketentuan hari, yaitu Senin Selasa biru-biru, Rabu pramuka,
Kamis batik, Jumat pakaian Betawi. Dan jika guru sakit harus izin, dan jika pergi harus membawa surat tugas. Selanjutnya, tata tertib untuk tenaga administrasi sekolah. Datang pagi, membuat perencanaan, berpakaian sesuai ketentuan hari, Senin Selasa coklat Pemda, Rabu putih, Kamis batik, dan Jumat pakaian Betawi. Keempat, identitas kegiatan di SMA 67 adalah upacara diadakan 2 minggu sekali, pembinaan wali kelas 1 bulan sekali, expression day 1 bulan sekali, yang merupakan hari mengekspresikan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Dan setiap pagi pada hari Selasa dan Jumat diadakan tadarus selama 15 menit. Kelima, identifikasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan kurikuler di SMA 67 dilakukan setiap Senin sampai Jumat secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kegiatan kokurikuler di SMA 67 dilakukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan sesuai RPP yang dibuat oleh guru. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA 67 terdapat 21 ekstrakurikuler dan 1 ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka yang dilaksanakan setiap Rabu. Keenam, identifikasi praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah di SMA 67, yaitu berdoa sebelum dimulainya pembelajaran, membiasakan siswa untuk membaca dengan gerakan literasi, serta mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari pelaksanaan PLP1 ini adalah saya dapat mengetahui bahwa untuk menjadi seorang tenaga pendidik itu tidaklah mudah. Dalam hal ini, PLP merupakan pengalaman dan bekal yang sangat penting bagi saya sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Danu MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 67 Jakarta. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Riyati MPD selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA Negeri 67 Jakarta. Dan terima kasih kepada Boyke Iskandarsya Dermawijaya selaku siswa lulusan tahun 2020 SMA Negeri 67 Jakarta. Serta terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Harinaredi MPD selaku Kaprodi Pendidikan Sejarah beserta para dosen pendidikan sejarah. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil laporan kegiatan PLP1 di SMA Negeri 67 Jakarta. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan informasi ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.